Sebuah epidemi diam-diam menyebar. Epidemi ini tidak menimbulkan demam, tidak menggigilkan badan, tapi ia merenggut hati. Hanya dalam 1 tahun, jutaan manusia dari Rusia ke Amerika, dari Eropa ke Turki hingga Indonesia, virus ini menjalar. Anak-anak muda enggan menikah. Bahkan pernikahan 30 tahun pun berakhir. 1 perceraian untuk setiap 3 pernikahan. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah keruntuhan global. Dan dalam hadis yang syahih, Nabi kita SAW bersabda, "Setan mendirikan singgasananya. Dia memanggil para pembantunya dan bertanya, 'Siapa yang paling bisa menyenangkanku?' Dosa-dosa akan disebutkan, tapi tak satu pun yang cukup. Sampai salah satu dari mereka maju dan berkata, 'Aku telah memutuskan ikatan antara seorang suami dan istrinya.' Pada saat itulah setan menjadi gila karena senang. Jadi, marilah kita tanya, apakah ada solusi untuk kehancuran ini? Mungkinkah menghentikan pandemi yang menyebar ke seluruh dunia ini? Video ini menyajikan solusi-solusi Islam dan ya, ini bisa mengubah hidup Anda. Jika Anda sudah menikah, tontonlah. Jika Anda masih lajang, pasti harus menonton. Karena surga dan neraka dimulai dari dalam rumah Anda. Anda menonton kisah iman. Jika Anda ingin lebih banyak video seperti ini, menjangkau lebih banyak orang, silakan like video ini, subscribe ke channel, dan bagikan pengalaman pernikahan Anda di kolom komentar. Mari kita jangkau saudari-saudara kita yang sedang menderita dalam diam di seluruh dunia saat ini. Jika Anda siap, mari kita mulai. Menurut data terbaru, angka perceraian di seluruh dunia meningkat sangat cepat, hampir liar. Cina ada di puncak dengan sekitar 3,5 juta perceraian. Amerika Serikat menyusul dengan mendekati 1 juta perceraian. Rusia memiliki salah satu tingkat perceraian tertinggi dibanding populasinya, dengan sekitar 650.000 perceraian. Ketika kita melihat negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan populasi besar, Indonesia memiliki sekitar 400.000 perceraian. Mesir sekitar ke 250.000 dan Turki mendekati ke 200.000 di Pakistan dan Bangladesh. Karena struktur budaya, angka perceraian resmi tetap sangat rendah, di bawah 1/1000. Pada titik ini, ada sebuah hadis yang sangat kuat dan syahih dari Nabi kita yang disebutkan dalam Abu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengirim tentaranya kepada manusia untuk menciptakan fitnah. Yang paling dekat dengannya, kedudukannya adalah yang menciptakan fitnah terbesar. Salah satu dari mereka datang dan berkata, 'Aku melakukan ini dan itu.' Iblis berkata, 'Kamu belum melakukan apa-apa.' Kemudian yang lain datang dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya sampai aku memisahkan suami dan istri.' Maka iblis mendekatkan pembantu itu kepada dirinya dan berkata, 'Alangkah baiknya kamu. Mengapa hal ini membuat setan begitu senang ketika suami istri menjadi musuh? Bahkan ketika sebuah pernikahan hancur karena seorang suami dan istri. Bukan hanya 2 orang, dari merekalah generasi akan datang. Rumah itu akan menjadi tempat generasi berikutnya dibesarkan dan dibentuk. Mengubah suami dan istri menjadi musuh sama dengan menyerang inti masyarakat. Dalam Islam, rumah itu adalah inti dari akhirat. Jika rumah itu berubah menjadi neraka, ia membuka pintu ke neraka yang jauh lebih besar di luar bagi manusia. Bukankah ini yang kita lihat hari ini? Faktanya, dengan pengaruh kehidupan modern, kehancuran lain yang dalam dan mengejutkan sedang terjadi.
tingkat pernikahan jatuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Anak-anak muda sekarang menghindari untuk mengucapkan ya pada pernikahan. Bahkan negara-negara yang dulunya dikenal dengan tingkat kelahiran tinggi, seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Bangladesh, tidak bisa menahan gelombang modern ini dan menyusutkan struktur keluarga mereka. Pondasi sebuah pernikahan bergantung pada dua hal, harapan dan melupakan. Aturan pertama adalah harapan. Pikirkan apa yang dialami para sahabat. Ingatlah kesulitan Rasulullah SAW. Ketika Anda mengingat ini, pertahankanlah harapan ini hidup di dalam hati Anda. Ya, karena ujian, hal-hal negatif akan terjadi. Tapi setelah itu, Allah akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Harapan ini harus dibawa sepanjang hidup. Dalam setiap urusan, aturan kedua adalah melupakan. Bahkan setelah 20 tahun, sebuah kesalahan yang dibuat bisa berubah menjadi pertengkaran dan berulang lagi dan lagi. Masalahnya tidak pernah terselesaikan. Apa gunanya terus menggaruk luka yang sama selain mengganggu ketenangan rumah? Tahukah Anda apa yang biasa dikatakan Nabi kita? Dia adalah manusia. Dia bisa melakukan kesalahan. Beliau melalui banyak kesulitan dalam hidupnya dan selalu mengucapkan kalimat ini. Misalnya, Hatib bin Abi Baltah mengirim kabar ke Makkah sebelum penaklukan. Tersembunyi di rambut seorang wanita, mengatakan, "Orang-orang Muslim datang. Bersiaplah, ini bisa memulai perang besar. Hari ini akan dianggap sebagai pengkhianatan yang sangat serius." Jadi, apa yang dilakukan Nabi? Beliau berkata, Hatib mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan beliau memaafkannya. Beliau tidak berkata, "Apakah kamu juga menyakitiku?" Apa yang beliau katakan, dia manusia. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Contoh lain, peristiwa Ifka ketika Ibnu Selul memfitnah ibu kita Aisyah. 3 sahabat yang dihormati sedikit terlibat dalam menyebarkan fitnah ini. Salah satunya adalah Hasan bin Sabit, orang yang tentangnya Nabi kita berkata, "Jibril ada di lidahmu. Jadi apa yang terjadi?" Apakah beliau berkata, "Apakah kamu juga menyakitiku?" Tidak. Beliau memaafkan mereka. Sekarang kita sampai pada masalah utama. Kesalahan umum dalam pertengkaran suami istri, mengambil beberapa informasi dengan pinset dan menggunakannya sebagai senjata melawan pasangan. Sebagian besar adalah kabar angin. Tujuannya sederhana. Kamu menyakitiku, jadi aku akan membalas menyakitimu. Di sini muncul konsep penting lain dari pernikahan. Unsiaha, keakraban yang dalam. Ada riwayat bahwa kata manusia insan berasal dari akar kata ans. Ans berarti terbiasa dengan seseorang, menjadi dekat, merasakan kehangatan dan keakraban. Tempat di mana seorang manusia seharusnya merasa paling kuat dan aman dengan manusia lainnya adalah dalam pernikahan. Ini karena pernikahan adalah tempat kontak terdekat. Duduk di meja yang sama, tidur di kamar yang sama, dan berjalan di kehidupan yang sama. Jika orang hidup sedekat ini dan ans tidak terbentuk, maka ada bahaya yang sangat serius. Kebalikan dari ans adalah menjadi liar dan jauh. Ini berarti kehilangan kelembutan dan rahmat. Cakar-cakar keluar, rumah berhenti menjadi tempat yang aman dan berubah menjadi tempat pertempuran. Seseorang tidak mau pulang ke rumah sebelum membuka pintu. Mereka merasakan tekanan di dada. Pada saat itu, rumah bukan lagi tempat yang damai. Ia menjadi medan perang. Deskripsi ini berat, tetapi terkadang kebenaran memang berat. Sekarang kita sampai pada titik yang sangat kritis.
Mohon perhatikan baik-baik. Semakin kuat alasan sebuah pernikahan, semakin kuat pernikahan itu sendiri. Ini adalah hukum Allah. Jika alasannya adalah uang atau kekayaan, begitu tercapai, ia kehilangan nilainya. Jika alasannya adalah kecantikan fisik, kecantikan itu akan memudar seiring waktu. Bahkan sebelum memudar, ia menjadi biasa dan kehilangan pengaruhnya. Ketika alasannya hilang, pernikahan menjadi lemah atau runtuh. Tetapi, jika alasannya adalah alasan Allah, maka sebuah pondasi yang sangat sulit dihancurkan dibangun. Alasan Allah tidak bersifat sementara. Itulah mengapa dikatakan, jika alasannya adalah alasan Allah, bahkan jika kiamat datang, pernikahan itu tidak akan runtuh. Pesan utama di sini adalah ini. Seseorang seharusnya tidak berjalan dengan mempercayai emosi, tetapi dengan mempercayai niat. Emosi naik turun, tetapi ketika niat tetap kuat, hubungan dapat diperbaiki lagi. Semakin kuat alasan cinta, semakin kuat hasilnya, yaitu pernikahan. Mengapa? Karena dalam alasan cinta, ada sesuatu yang disebut pertimbangan. Seseorang dapat menjamu orang yang bahkan tidak mereka kenal. Mengapa? Karena ada teman bersama. Dan pertimbangan untuk teman itu yang berperan. Bukan untuk orang itu sendiri, tetapi karena teman itu. Jadi, dalam pernikahan, pertimbangan siapa yang penting. Jika itu adalah pertimbangan Allah, maka tidak mudah untuk memutuskannya, karena pertimbangan Allah tidak pernah berakhir. Pertimbangan manusia berakhir. Orang terluka, lelah, dan kelelahan. Tetapi pernikahan yang menempatkan pertimbangan Allah di pusatnya menjadi lebih tahan lama. Dalam hal ini, sebuah hadis yang sangat kuat diingat. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan sebenar-benarnya sampai kalian saling mencintai. Di sini, cinta tidak digambarkan sebagai kehangatan emosional sederhana. Ia dipahami dari tingkat yang lebih dalam. Ketika seseorang menolak perintah dari zat yang memerintahkan cinta, klaim iman menjadi rusak. Ketika Anda berkata, "Aku tidak mencintaimu," Anda tidak hanya berpaling dari seseorang, tetapi juga menentang zat yang memberikan perintah itu dan menciptakan orang yang Anda tolak untuk cintai. Karena itulah dipahami bahwa Allah menempatkan wibawanya di antara wibawa hamba-hambanya. Dan di sini, ujian cinta yang sejati menjadi jelas. Mencintai seseorang karena kualitas baik adalah mudah. Siapapun bisa mencintai orang yang baik, tersenyum, dermawan. Ini bukan ujian sejati. Ujian sejati adalah mampu mencintai, bahkan ketika beberapa sifat sulit. Bahkan ketika orang lain menyebabkan kesulitan demi ridha Allah. Pada titik itu, cinta berhenti menjadi hanya emosi dan menjadi ibadah. Tanpa disadari, seseorang mengatur hubungan dengan orang di sampingnya, seperti panjangnya sebuah perjalanan. Selama perjalanan terasa panjang, hubungan menjadi dalam. Jika perjalanan terasa pendek, hubungan tetap dangkal. Kebenaran ini muncul bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda naik bus kota dan akan turun dalam 10 menit. Apakah Anda berbicara panjang dengan orang di sebelah Anda? Tidak. Mungkin sapaan, mungkin pandangan sekilas, itu saja. Karena perjalanannya pendek, hubungannya pendek. Tetapi ketika perjalanannya lebih panjang, situasinya berubah. Anda duduk di sebelah orang yang sama selama berjam-jam. Tanpa usaha, beberapa kata terucap, sebuah kalimat, pertanyaan, senyuman. Saat jalan menjadi panjang, hubungan juga menjadi panjang. Karena seseorang membangun koneksi sesuai dengan seberapa lama mereka merasa akan berjalan bersama.
Salah satu kesalahan terbesar dalam pernikahan dimulai di sini. Jika Anda melihat hidup dengan pasangan Anda sebagai kehidupan dunia yang singkat, maka ikatan di antara Anda menjadi seperti itu dangkal, rapuh, emosi menjadi artifisial. Perasaan bahwa ini hanya sementara mengendap jauh di dalam hati, dan tanpa disadari seseorang mulai hidup dalam pernikahan seperti persinggahan sementara. Tetapi pikirkan perjalanan itu sebagai tidak berakhir sebuah kebersamaan yang menuju ke akhirat, maka hubungan tiba-tiba mengambil bentuk yang berbeda. Karena urusannya bukan lagi hanya hari ini atau besok, tetapi kekekalan. Pada titik itu, cinta berhenti menjadi kegembiraan sementara dan berubah menjadi ikatan yang langgeng. Itulah mengapa peringatan serius diberikan kepada mereka yang berkumpul hanya untuk masa muda dan kecantikan. Masa muda akan berakhir suatu hari, kecantikan juga. Ketika perjalanan itu berakhir, jika pondasinya hanya dibangun di atas itu, pernikahan akan runtuh. Ini tidak terelakkan. Itulah mengapa di dalam rumah harus sering diingat bahwa perjalanan ini adalah jalan menuju akhirat. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan menjalaninya. Bagaimana ini terjadi? Dengan syarat yang ditegakkan di rumah, dengan berbicara tentang akhirat, dengan menjaga hidup ide untuk berjalan berdampingan dalam keabadian. Dan untuk ini, pelajaran-pelajaran iman harus menemukan tempat, tidak hanya di telinga, tetapi dalam kehidupan. Sekarang, mari kita memasuki masalah mendalam tentang pernikahan yang disebutkan dalam Risulin Nur. Kata kuncinya adalah kufu, yang berarti kesesuaian dan kesetaraan. Ikatan kuat, cinta, dan hubungan antara seorang wanita dan pria tidak hanya datang dari kebutuhan kehidupan duniawi, tidak terbatas pada mari kita hidup bersama dan berbagi hidup. Kata cinta di sini berasal dari akar kata haba, yang berarti biji. Cinta ditanam seperti biji, tetapi biji tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia membutuhkan air, perawatan, waktu, perhatian, dan kesabaran. Jika tidak, ia mengering. Kata hubungan juga tidak digunakan tanpa alasan. Hubungan berarti dua sisi saling memberi makan. Cinta bukanlah satu sisi. Ia adalah nutrisi timbal balik. Ketika satu memberi, yang lain menerima, lalu memberi kembali. Di sini muncul pernyataan yang sangat kuat. Seorang wanita bukan hanya pendamping hidup suaminya di dunia ini. Ia juga adalah rafikah, al-hayat, pendamping hidup di kehidupan kekal. Kalimat ini memindahkan pernikahan ke level yang sama sekali berbeda.